Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirrabbilalamin, selamat datang semuanya di acara kita Meniti Jalan Ilahi masih di tengah pandemik. Bersama guru kita Ustadz Imam Nuryanto dan Abu Rois, saya menyambut semuanya yang sudah hadir. Ada teman-teman dari BMW, ada teman-teman dari Top, ada teman-teman dari PAS, dan juga ada teman-teman dari Kabita. Luar biasa sekali. Kita walaupun di tengah pandemi ini selalu tetap diberikan semangat, diberikan kreativitas gitu ya, dimana tadinya kita biasa berjalan offline, kini kita berjalan online, dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita mulai dengan mewujudkan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah, dimana kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat bertemu sapa bersama keluarga dan kerabat kita walaupun masih dalam edisi online. Izinkan saya, Kemal Taufik Fikri, membacakan urutan acara pada hari ini, di mana acara akan dimulai dengan pembacaan tilawah, kemudian masuk ke dalam sesi utama kita, yaitu dengan judul Pandemi Bukan Halangan Meraih Ridho Ilahi, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan doa kifaratul majelis. Baiklah, mengawali acara kita pada hari ini, kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ihsan Hidayatullah. Kepada Ustadz Ihsan Hidayatullah, dipersilahkan. Terima kasih Ustadz Kemal. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ihsan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya adalah acara utama kita pada hari ini, di mana saya sebelumnya mau ngecek dulu apakah Ustadz Imam Nuryanto sudah hadir. Sudah hadir? Ada. Nah, sudah. Nah, insya Allah acara selanjutnya adalah acara utama kita pada hari ini, yaitu bersama Ustadz Imam Nuryanto. Beliau merupakan pimpinan Ma'had Al-Mujadid sekaligus pemateri kita pada hari ini. Sebelumnya, sebelum masuk ke dalam acara utama kita boleh banget nih Bapak dan Ibu maupun anak-anaknya sekalian mempersiapkan dulu buku dan alat tulisnya, sehingga ilmu-ilmu yang didapat juga nantinya bisa dicatat, hikmah apa saja yang bisa diambil dan ilmu apa saja yang bisa dipetik. Langsung saja kepada Ustadz Imam Nuryanto, dipersilahkan. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah, Bapak Ibu sekalian, juga para asatidah yang ikut bergabung pada siang hari ini. Atas izin Allah kita bisa dipertemukan walaupun masih dalam suasana pandemi, belum di dunia nyata, masih di dunia maya gitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita untuk tetap menggaungkan asma Allah melalui kajian-kajian ilmu, termasuk apa yang kita lakukan hari ini.
Alhamdulillahirabbil alamin, walaupun cuaca cukup panas gitu, keur memejehna tunduh ya teh aslina. Tapi kita masih meluangkan waktu untuk sama-sama berkumpul di majelis ini, walaupun sekarang ada majelis tapi duduknya di tempat masing-masing, di kamar masing-masing. Tapi sekali lagi mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita untuk tetap bertambah ilmu. Kang Kemal, ini suara saya bagus tidak? Ini sebelumnya dicek dulu. Bagus, alhamdulillah. Oke, sip. Terdengar Kalau jelas. gitu, kalau terdengar jelas saya lanjutkan. Saya awali pertemuan kita kali ini dengan satu surat yang kita sudah hafal sekali. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi." Allah kalau sumpah dengan sesuatu menunjukkan sesuatu itu sangat penting. Nah, di sini Allah sumpah demi waktu. Sesungguhnya, nah isi sumpahnya, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi apa? Kalau rugi itu tentunya ada lawan dari untung. Untung artinya selebih dari modal dia mendapatkan sesuatu selebih dari modal yang diberi. Orang punya modal 500, kemudian menjadi 1 juta, kemudian menjadi 2 juta, berarti dia untung. Orang modal 500, kembali hanya 250, apalagi jadi minus 500, berarti dia rugi. Nah, dalam hidup ini, modal utama yang Allah beri adalah kesempatan hidup, yang disebut dengan waktu. Allah sumpah wal asr. Al-asr secara bahasa artinya memeras, mengeluarkan yang di dalam supaya keluar. Jadi yang di dalam dikeluarkan, makanya disebutnya diperas. Asir burtukol, perasan jeruk, itu artinya jeruk diperas untuk mengeluarkan apa yang di dalam supaya keluar. Nah, waktu asar disebut asar karena rata-rata orang bekerja sampai sore itu kemudian yang di dalam keluar apa? Keringatnya, karena lelahnya, karena capeknya. Nah, di sini Allah bersumpah demi waktu. Manusia sesungguhnya dalam keadaan rugi. Apa penyebab ruginya itu? Tentunya terkait dengan isi sumpahnya, dengan sumpahnya, waktu. Allah sumpah dengan waktu berarti manusia banyak rugi karena tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Maka di ujung ayatnya, di ayat ketiga, Allah mengecualikan illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah mengecualikan siapa orang yang tidak rugi itu? Orang-orang yang beriman. Satu, dia yakin kepada Allah. Kalau orang beriman kepada Allah itu tujuan hidupnya jelas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi kenapa orang yang iman kepada Allah nggak rugi? Karena dia jelas tujuan hidup. Banyak orang yang diberi waktu hidup yang panjang tapi nggak jelas tujuan hidup. Kita mah jelas tujuan hidup. Sesuatu yang pasti bagi kita sekarang itu apa? Kita semuanya sedang mengantri untuk menuju menghadap Allah. Dan kita diciptakan bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Kita sudah hafal betul ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuan pokok kita ada dunia ini udah jelas. Apa? Buat mengabdikan diri kepada Allah. Tercakup dengan illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman artinya sudah jelas tujuan hidupnya. Bahwa dia akan kembali kepada Allah. Tugas tadi saya sampaikan, tugas manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Nah, kemudian ending dari kita sudah bertugas mengabdikan diri kepada Allah, Allah menyediakan ada surga dan neraka. Makanya orang yang beriman jelas arah hidupnya kemana. Dunia, pekerjaan kita, sekolah kita, istilahnya seluruh aktivitas kita itu wasilah, jalan yang mengantarkan kita untuk sampai kepada tujuan utama menuju Allah. Menuju Allah ada dua, ada laknatullah, artinya dia akan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Dua, rahmatullah, dia akan dapat kasih sayang Allah. Pertanyaannya,
kita mau kembali kemana? Ke laknatullah, berarti bersama selama ini yang kita sering berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, artinya terkutuk, malun itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti kalau kita memilih laknatullah, kita bersama setan. Tapi kalau kita memilih kasih sayang Allah, kita akan bersama orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Maka tadi saya sampaikan kenapa orang beriman tidak rugi, karena jelas arah hidupnya. Sekarang banyak orang-orang yang mohon maaf terjadi ya tekanan hidup, stres lah, gara-gara pandemi ini. Tidak hanya kita gitu, para pengajar, para siswa, pengusaha, itu banyak yang terdampak ini stres. Bahkan ternyata orang kaya saja stres itu. Sultan aja kemarin kan ketangkap polisi. Itu gara-gara apa? Sabu, orang nyabu atau orang narkotik itu biasanya karena orang stres gitu. Dia ingin mencari kebahagiaan. Padahal kalau kita lihat apa yang kurang dari hidupnya. Rumah sudah mewah, mobil sudah bagus, uang banyak, mata kabeli sabu-sabu kayaknya, berarti duitnya loba gitu. Asa tidak mau beli sabu atau mending beli sangu gitu. Kalau sabu paling sarapan bubur gitu. 1 gramnya aja udah berapa itu untuk beli gitu. Berarti mereka bukan orang miskin, orang kaya. Tapi ternyata stres tidak hanya menimpa orang miskin. Ayo miskin stres mah udah wajar sebenarnya. Bingung, isukan masak apa, ada beas teu aya, hayam mahal, apalagi sekarang susah gitu. Orang sedang susah. Stres teh rada wajar. Ternyata ada orang yang stres gara-gara saya tuh bisa keluar gara-gara pandemi, nu biasa hangout, jalan-jalan kemana-mana, ayeuna mah teu bisa gara-gara PPKM total, PPKM darurat misalkan. Dia harus di rumah. Keluarnya penuh dengan rasa takut gitu, sieun ku corona. Nah, artinya ada orang yang stres. Bahkan saya pernah bicara ngobrol juga sama salah satu mantan artis gitu, mantan artis. Ternyata katinggalina mah kan bahagia, alhamdulillah populer, terkenal tuh populer, banyak uang, kemana-mana orang kenal, bahkan tur itu mungkin berapa kota lah udah tahu lah, bukan hanya tur Indonesia, bahkan pernah juga ke luar negeri, tetapi dia nggak menemukan kebahagiaan dari hidupnya. Kok aneh, padahal kan uang udah banyak, rumah megah gitu kan. Istri insya Allah kan cantik lah gitu, mudah ariku duit mah insya Allah Kang Kemalnya susah lah gitunya. Walaupun Kang Kemal wajahnya tidak terlampau mantap gitunya, cek batur, cek ukuran manusia gitunya. Cek Kang Kemal, tapi tenang, asa anu di tukang nakandel aman gitunya, insya Allah lah. Digeleberkeun anu nolna aya 300 siki ge insya Allah. Nah artinya ada orang yang wah dahsyat itu, tapi ternyata mereka nggak menemukan kebahagiaan. Lalu apa yang mereka lakukan? Ke klub malam, sekedar minum-minum, bahkan beli narkoba tadi, sampai orang ingin bahagia tadi seperti itu tuh. Makanya bagi orang yang tujuannya jelas menghadap kepada Allah, bahwa kita itu akan kembali kepada Allah, maka seluruh hidup kita itu bagaimana caranya mendapatkan ridho Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, pantas tadi saya sampaikan, orang beriman mah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah termasuk sekarang di kala pandemi sedang sulit ini, serba sulit lah. Dompet geus lockdown, nu di luar bisa asup, nu di jero nu bisa dikeluarkeun deui. Duka Kang Kemal mah ya. Jadi kan kadang-kadang sekarang keluhan para bapak ini, bapak-bapak rumah tangga ini sekarang udah repot. Jadi bukan hanya kampungnya yang di lockdown, bukan hanya kotanya lockdown, dompet nih di lockdown. Yang di luar nggak bisa masuk, yang di dalam juga nggak ada yang bisa dikeluarin gitu. Artinya udah lockdown tuh. Udah, wah ini tingkat stresnya udah luar biasa. Tapi bagi kita, orang Islam itu sudah jelas ada sesuatu yang pasti. Pandemi ini belum tentu kapan berakhirnya, belum pasti berakhirnya kapan. Tapi orang beriman tuh punya sesuatu yang udah pasti. Apa itu yang pasti? Itu mati. Sesuatu yang udah pasti itu mati, udah pasti.
Dan kematian itu kita harus siapkan memiliki bekal yang cukup. Karena Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Nah, termasuk di masa pandemi ini. Di masa pandemi, di saat orang sedang stres, susah, tekanan ekonomi, rasa takut, mana nih di kala keadaan yang sangat sulit ini, orang yang tetap mampu melahirkan ahsanu amala. Maka ada slogan, syariat tak boleh terjeda walaupun tengah-tengah pandemi corona. Jadi syariat nggak boleh terjeda walaupun di tengah pandemi corona. Makanya kemarin kan ada revisi, alhamdulillah gitu, bahwa masjid itu tetap dibuka, masjid tidak ditutup. Jadi tempat-tempat ibadah, masjid, wihara, dan yang lainnya itu tidak ditutup. Asalnya kan ditutup untuk sementara, sekarang tidak ditutup, terbuka, tapi nggak boleh ada kegiatan. Nah, tahu kok jadi riut gitu. Jadi masjid tidak tertutup, tapi jangan ada kegiatan. Lah sami mawon itu makan di masjid untuk sholat berjamaah, hari sorangan-sorangan mah jang naon ya. Sholat mun pari tapi ke masjid jang naon gitu tak eta. Manyangke aya berjamaah giliran tiluan asa tidak kaci gitu. Jadi sekarang teh makin ambigu. Tapi tadi slogan ini yang mungkin kita pakai juga di ma'had. Syariat gak boleh terjeda walaupun di tengah pandemi corona. Ada satu kaidah usul fikih, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Makanya mudah-mudahan Ma'had Al-Mujadid ini bisa mengambil peran di tengah-tengah segala keterbatasan, terutama kita yang memang hidup dalam aktivitas pendidikan. Kalau di sekolah okelah ditutup, tapi lamun ngaji guys ditutup, luar biasa nih. Karena mungkin kalau sekolah sistemnya luar biasa, tapi kalau pengajian sudah ditutup, pesantren sudah ditutup, susah. Saya khawatir ada firman Allah yang sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Allah berfirman dalam surah Maryam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawat. Fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang satu generasi pengganti yang jelek. Apa cirinya? Adaa'us sholata wattaba'us syahawat. Mereka sudah menyia-nyiakan sholat dan mereka sudah mengikuti hawa nafsunya. Hidupnya sudah tidak ada panduan yang jelas, tidak ada arah yang jelas. Tetapi hidup sekedar mengikuti hawa nafsu, nak kumangeunah cek maneh nawe. Makanya hadirnya ma'had ini adalah bagaimana menjadi upaya mempersiapkan generasi penerus yang terbaik. Tantangan Ustadz Ihsan, Ustadz Kemal, Ustadz Fahmi, dan Ustadz Gazi juga yang lainnya, generasi-generasi setelah saya tentunya lebih berat. Kenapa? Kalian di sini menghadapi satu keadaan yang luar biasa. Allah menuntut tetap bisa melahirkan amal terbaik di saat segala terbatas. Makanya luar biasa banyak hikmah dari pandemi corona ini, termasuk apa yang kita lakukan hari ini. Dulu mah nggak kebayang ada ngaji siga kieu gitu, mesti ada tetap muka gitu. Sekarang mengaji enak gitunya, bisa bari ngagoler, bisa ngopi gitu, bisa naon lah, nyantai kalau sekarang itu. Dan DKM nggak usah nyiapin konsumsi gitu, Ma'had nggak usah nyiapin konsumsi mah di bumi masing-masing, weh. Apalagi sekarang jam makan siang pas enak kan, bagi makan siang lah enak lah gitu lah, top gitu. Tapi ini bagian dari hikmah Allah menurunkan pandemi corona ini, semua diputar otaknya supaya bagaimana caranya syariat tidak terjeda walaupun di tengah-tengah pandemi corona. Kenapa? Karena mati itu pasti. Bagaimana bila satu saat Allah menjemput kita? Kita nggak tahu. Sekarang bukan hanya musim bukan hanya musim buah. Sebelumnya misalkan musim rambutan, musim durian.
Sekarang musim yang meninggal. Di beberapa masjid, pagi diumumkan ayat inailahi, siang inailahi deui, malam ada inailahi juga. Sampai hampir tiap hari, luar biasa. Jadi pantas kiranya kalau Allah mengingatkan alam yakni lilladina amanu ang takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Belum tibakah saatnya bagi kita orang-orang beriman untuk tunduk khusyuk mengingat Allah dan terhadap kebenaran yang Allah turunkan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Jangan seperti orang-orang ahli kitab sebelum kamu. Fatala alaihimul amadu, ketika Allah berikan umur yang panjang, faqasat qulubuhum, hati mereka makin keras, wa katsirun minhum fasikun, justru mereka banyak menjadi orang-orang yang fasik. Makanya Bapak Ibu sekalian, justru pandemi sekarang tidak menghalangi terjedaknya syariat. Apalagi sekarang sudah ada beberapa DKM yang meniadakan ibadah kurban, meniadakan sholat Idul Adha, meniadakan, bahkan kemarin saya saja jadwal Jumat juga ditutup masjidnya. Padahal saya kira ini syariat, ini ujian dari Allah. Bagaimana kita berpikir syariat tetap berjalan di tengah-tengah pandemi corona. Satu, tetap memperhatikan apa maslahat untuk diri kita supaya mendapatkan kemaslahatan, manfaat, dan kita memperhatikan mafsadat, menghindari sesuatu yang bisa merusak. Jadi selama kita masih bisa menemukan cara supaya ini nggak membahayakan, kita bisa lakukan. Anjakal Jumatan mah bisa pakai Zoom-nya, lamun Jumatan jeung kurban pakai Zoom mah enak gitu. Dipencitna pakai Bluetooth gitu dia bisa enak, tapi kan nggak bisa gitu. Tiba-tiba terima daging. Sekarang makanya ada beberapa yang bahkan punya ide, sudah aja kurban itu libur dulu, untuk sekarang mah dananya kita alihkan saja untuk bantuan COVID. Saya pernah ditanya bab ini, bolehkah dana kurban kita alihkan ke dana COVID? Urusan boleh mah boleh saja. Itu pilihan gitu. Mau milih sekarang mah saya nggak berkurban, saya mau nunggu nolong buat dana COVID saja, mah enggak. Hanya perlu diingat bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa ma'amila amalan, tidak ada satu amalan yang paling Allah cintai dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah kecuali mencurahkan darah kurban. Maka wangikan dirimu dengan pahalanya. Bahkan perlu diingat pula, justru zaman Nabi, ibadah kurban pertama kali Nabi pernah menyampaikan, daging tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Supaya apa? Supaya lebih luas. Orang-orang banyak yang menerima. Kenapa? Karena saat itu situasi sedang sulit. Yang berkurban lebih sedikit daripada orang yang menerima. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Artinya syariat tidak terjeda walaupun dalam keadaan sulit. Makanya ketika orang punya pikiran, ya sudah kalau sekarang ada kurban kan tiap tahun nih. Udah tahun sekarang kita libur aja dulu. Kurang bagi-bagi uangnya buat beliin sembako. Saya bilang zaman Nabi juga tidak merubah syariat. Sudah saja. Kurban ya tetap kurban, sodako ya tetap sodako. Walaupun saya katakan tadi, saya memilih libur, silahkan. Tetapi tetap amal yang terbaik itu berkurban. Nah ini sebagai contoh saja bahwa syariat nggak boleh terjeda walaupun di tengah-tengah pandemi corona. Termasuk ibadah yang lain. Termasuk Idul Adha-nya, termasuk Jumatannya. Gimana nih caranya nih? Kalau Jumatan di masjid tidak boleh, kita bisa putar otak bagaimana supaya kita misalkan masjidnya dibagi-bagi saja waktu atau dibagi-bagi saja tempatnya supaya tidak banyak berkerumun. Kan itu diantara ikhtiar supaya syariat tidak terjeda. Termasuk sekarang Ma'had Al-Mujadid pun sama. Kalau upaya mempersiapkan generasi terbaik sebagai pengganti kita terjeda gara-gara pandemi corona, bagaimana masa depan anak-anak kita? Bahkan saya pun sedih gitu kalau sekarang sekolah sampai harus dijeda kembali. Apalagi kalau sekarang mungkin kalau Ma'had Al-Mujadid malah lebih bagus daripada SD negeri, saya bilang gitu. Ma'had Al-Mujadid kadang ada video call, ada Google Meet gitu. Di beberapa sekolah sekarang ada yang nggak pernah ketemu guru.
Hanya sekali-kali saja, nggak pernah ketemu gurunya, tiba-tiba tak dapat tugas saja. Mungkin karena tadi ada keterbatasan, ada ukuran kemampuan sekarang itu. Bisa jadi semacam itu. Tapi ini kalau memang satu saat ya ini, kalaupun memang kita Google Meet pun nggak bisa, justru di sini kesempatan apa yang harus kita lakukan supaya syariat, anjuran atau perintah Allah mempersiapkan generasi terbaik ini tidak terjeda. Maka alhamdulillah kita patut bersyukur angkatan-angkatan sekarang nih, ustadz-ustadz sekarang itu bersyukur di Ma'had Al-Mujadid punya Ustadz Kemal, ada Ustadz Ihsan dan yang lainnya yang melek teknologi gitu kan, yang terus berpikir supaya mempersiapkan generasi terbaik itu tidak sampai terjeda walaupun tengah pandemi. Kebayang pandemi ini nggak jelas kapan berakhirnya. Tapi sholat harus tetap tiap hari. Ibadah kan tiap hari. Berinteraksi dengan Quran tiap hari. Bagaimana kalau satu saat pandemi ini belum berakhir tapi Allah keburu menjemput kita sementara kita belum bisa beribadah dengan baik. Belum begitu dekat dengan Al-Quran. Oleh sebab itu mungkin bisa jadi sekarang kalau dulu mah jihad itu fisabilillah dengan mangkat perang, sekarang jihad bil kuota. Nggak apa-apalah orang tua jadi marasang wifi sekarang atau wacang wifi lah atau beli kuota apa demi apa mengisi ketauhidan keyakinan anak-anak ini. Makanya mudah-mudahan KBM di Ma'had Al-Mujadid ini walaupun di tengah pandemi corona, ayo kita tetap berjalan. Apa yang kita bisa lakukan. Kalau misalkan bisanya online, nggak apa-apa. Jihad bil kuota. Nggak apa-apa, setiap uang, setiap kuota per MB-nya mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah tetap pahala. Per 1 MB atau per 1 KB lah mudah-mudahan. Allah berikan pahala. Tiap kesempatan waktunya, kenapa? Karena kan kalau pertemuan semacam ini tuh luar biasa, konsentrasinya harus lebih gitu. Kadang tatap muka aja tengarti-ngarti. Tanya aja Ustadz Kemal dan Ustadz Ihsan, tatap muka saja dengan dosen tengarti-ngarti. Apalagi tidak tatap muka semacam ini. Kadang-kadang dosen ngomong gitu, mahasiswa nggak goler, kita juga tidak tahu kan. Nah ini artinya tantangannya luar biasa. Tapi tadi saya katakan ini justru bagi kita tantangan. Kita pernah bahas firman Allah surat Al-Hadid Al-Ahqaf ya, surat Muhammad maaf. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami akan menguji kamu. Jadi wala nabluwannakum untuk menguji kamu untuk apa? Untuk mengetahui siapa orang-orang yang pejuang sejati dan orang-orang yang sabar. Nah, makanya ketika di tengah-tengah situasi sulit ini Allah melihat nih, mana nih para pejuang sejati, mana orang-orang yang tetap bisa fight, bisa tetap melahirkan amal yang terbaik walaupun situasi sedang begitu sulit sekarang. Makanya ketika kita berpikir, menyiapkan generasi robbani, generasi yang terbaik nggak boleh terjeda. Makanya KBM nggak boleh terjeda gara-gara adanya pandemi corona. Maka bismillah, mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru kita tetap mix antara offline dengan online. Jadi di offline-nya kan tadi dilarangnya berkerumun banyak, kita bisa lakukan seperti apa yang kita lakukan sebelumnya. Kenapa? Karena pendidikan yang terbaik itu adalah ketika kita bisa bertetap muka langsung dengan gurunya. Namanya talaki. Tapi tadi, walaupun kita belum bisa talaki, misalkan karena situasi sangat sulit, kita bisa gunakan talaki semacam ini. Insya Allah, ini justru tantangannya berat. 1, keseriusan dari si pengajarnya. 2, keseriusan dari anak-anaknya. Ini luar biasa. Karena tantangannya beda. Kalau kita datang ke kelas, kan, duduk, manis, luar biasa. Itu mungkin biasa. Tetapi luar biasa ketika walaupun dalam situasi online semacam ini, dia bisa tampil, bisa antusias, tetap mohon maaf,
dia tetap berpakaian rapi, antusias, mengikuti kelas dengan baik, itu sudah luar biasa. Mungkin bisa jadi pahalanya lebih gede daripada kita datang ke kelas. Karena Allah akan berikan pahala sesuai dengan tantangannya. Makin berat tantangannya, maka makin gede, makin besar pula pahala. Maka bisa jadi ngaji online begini, misalkan nanti pengajian online bisa lebih gede pahalanya untuk saat ini misalkan. Jadi daripada tuh bisa gitu. Kenapa? Karena tantangannya gede. Bagaimana kita tetap antusias, bagaimana tetap kita ikram, kita menghormati, kita memuliakan para guru, para asatidnya, walaupun dalam keadaan jarak jauh, itu luar biasa. Mohon maaf kalau kita menghormati guru, sopan depan guru misalkan, karena memang gurunya nampak wajar, biasa. Tapi luar biasa ketika walaupun kita nggak bertatap muka secara langsung, hanya via online, tapi dia bisa luar biasa. Dia tetap bisa antusias, tetap bisa menghormati gurunya, itu sudah sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mudah-mudahan walaupun pandemi ini belum tentu berakhir, tahun ajaran baru, walau alam ada yang memprediksikan 2022, 2024, itu kita nggak tahu. Kita nggak usah terlampau berpikir ke sana, tapi berpikirlah hari ini, karena belum tentu besok kita masih ada. Jadi berpikirlah hari ini, karena belum tentu besok kita masih ada. Maka lakukan hal ini yang terbaik. Maka di tengah pandemi, kita nggak usah berpikir kapan pandemi ini berakhir, tapi apa yang kita bisa lakukan nih? Amal terbaik apa yang kita bisa lakukan walaupun pandemi ini belum berakhir? Karena bisa jadi belajar mengajar di tengah pandemi itu bisa jadi pahalanya lebih besar. Karena tantangannya pun lebih besar. Begitu. Makanya ini Bapak Ibu sekalian, nah mudah-mudahan kita support penghargaan juga terbesar kepada para asatid yang terus memutar otak bagaimana supaya KBM ini terus bergulir. Karena tadi perintah Allah untuk mempersiapkan generasi terbaik itu nggak boleh terjeda. Juga support juga kepada para orang tua santri, lebih khusus yang hadir saat ini, meskipun yang juga yang belum hadir, yang masih tetap antusias menitipkan para santrinya di ma'had kami. Mudah-mudahan walaupun tengah pandemi, tidak sedikit pun akidah keyakinan mereka berkurang. Tapi justru makin mantap keyakinannya kepada Allah, makin berat tantangan, tapi saya katakan makin besar pula pahalanya. Makin berat ujiannya, makin gede juga, makin besar juga penghargaan dari Allah buat kita semua. Makanya sekali lagi, salam hormat saya kepada para orang tua santri yang hadir saat ini. Kita hanya bisa saling mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Apapun yang terjadi, apapun yang Allah sekarang berikan ujian kepada kita, Allah berikan kita kesanggupan untuk melaluinya, dan kita mampu untuk mewujudkan ahsanu amala, amal yang terbaik, walaupun di tengah serba sulit. Nah, mudah-mudahan itu saja yang mungkin sebagai pembukaan saja. Ini KBM kita, insya Allah akan segera bergulir. Saya kembalikan kepada host kita, Kang Kemal. Ini semua asatidnya sudah ada semua, Kang Kemal? Sudah, Ustadz. Ada semua. Ya, alhamdulillah. Di sini juga ada beberapa yang mungkin semuanya udah masuk beberapa program. Ada yang dari Top, ada dari BMW, ada yang dari Kabita. Dan ada juga yang satu lagi deh, Top, Kabita, BMW, PAS ya, dari PAS ya. Semuanya mudah-mudahan hadir. Tadi sekali lagi support saya, penghargaan saya setinggi-tingginya. Saya selaku pimpinan Mahad belum bisa memberikan yang terbaik gitu. Jadi saya ingat karena kopiah ya, Kang Kemal kopiahan kan Mal? Adanya sudah ya. Karena kabul PPKM nih belum sempat ya. Mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru insya Allah walaupun kita online tapi kopiahnya tetap dipakai sesuai dengan komitmen kita tuh. Jadi dipakai saya juga. Jadi alhamdulillah support juga penghargaan setinggi-tingginya buat para asatid dan asatidah seluruhnya dari semua program, dari program Top, nah tahfidz optimalisasi, saya nyebut agaknya Top saja lah, Top, kemudian BMW, kemudian dari PAS, kemudian Kabita,
yang tetap muter otak bagaimana supaya syariat ini nggak boleh terjeda begitu. Sekali lagi saya kembalikan kepada